Jonggol itu waktu itu belum primadona ketika saya bikin festival ruatan mata air bersamaan dengan saya dapat hibah dari Kementerian Kebudayaan, Astra, Kehutanan, barulah 2023 daripada sekedar hanya penanaman seremoni penyerahan bibit, kita buat ruatan ritual. Tujuannya apa? Karena memang air itu dianggap sakral dan kesakralan ini hanya akan dimiliki oleh desa ini, padahal ini itu bisa menjadi sebuah universal studio alam. Jadi Kemuncar itu bukan untuk menikmati view, tapi di balik view yang ini padi, hamparan padi tidak akan tumbuh kalau tidak ada air. Dari mana sumbernya? Gitu. Jonggol itu jadi betah gitu maksudnya. Ya, jadi betah. Maka kalau ya filosofinya orang dulu itu kalau orang yang masuk ke kampung ini sampai minum terus mandi pakai air itu pasti betah. Orang-orang di sini itu betah gitu. Ya, terus terang aja itu kalau sumber mata air itu ya istilah sumber kehidupan. Di situ ada yang menunggu tiang agung nek dulunya itu nggak mau diagungkan. Aslinya yang namanya Mbah Bumbung yang menjaga di situ. Itu terkait dengan kemasyarakatan menikmati itu air bersih dari Sendang situ. Ya memang orang sini ya percaya ada yang menjaga. Kalau ada sering dirituali, sering istilah itu didoakan sana. Tapi nggak tergantungan hariannya itu nggak seperti itu. Harus berusaha. Kalau Mbah ya tampul, ya, arit. Bulan Muharram itu bulan Suro itu ini tapi nggak pentas besar. Tapi dia tuh disaji enggak itu nggak ngaruh gitu. Pokoknya nggak ada yang nggak pakai saji. Ya itu sudah saya sampaikan waktu di sana. Ngaruhnya itu hanya satu. Kalau mencuci alat-alat dapur, terus ada yang mendersa hem itu, ada yang baru head, nah itu memang larangan keras itu. Hanya itu aja. Itu aja. Jadi dia itu bersaja lah. Jadi nggak kalau orang Jawa bilang tuh nggak jahil gitu. Asal kitanya mematuhi. Iya. Berarti sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak ngasih. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau saya memang orang Muslim, jadi saya kalau saya kan gini, saya nggak akan ganggu. Silakan kamu hidup menurut alammu, saya hidup menurut alam saya. Gitu. Saya nggak akan ganggu, kamu jangan ganggu saya. Gitu. Kalau saya. Tapi beda kalau orang-orang Buddha itu kan, jadi mintanya itu kepada penunggu-penunggu. Gitu kan. Kalau orang-orang Buddha itu mintanya rezeki, minta kesehatan itu dengan penunggu-penunggu alam lah gitu kan. Seperti ada kayu, batu gitu, ada sumber mata air. Memang di agama Islam pun juga kita tidak boleh buang air kecil, apalagi buang air besar di batu-batu besar, kayu besar, terus di sumber-sumber air yang itu memang dia senang. Intinya kita pun orang Islam pun juga dilarang untuk mengganggu sana gitu. Mengganggu sana itu tidak dilarang. Pernah dengar kata profesor dari Jepang, ketika meniti air diumpat dia bolanya pecah, tapi ketika dikasih Al-Quran bentuk kristal ya. Makanya itu namanya ketika makan apapun kan bicara yang baik, karena air itu merekam media penghantar. Makanya ada yang sembuh karena air didoakan ya. Air tidak akan berkah kalau kita buruk. Saya berkata logika, pikiran dan rasa yang jernih mustahil didapatkan dari sumber yang jernih. Saya bikin tapnya itu tuh sebenarnya sakral banget, tapi kesakralan itu jangan menjadi sebuah yang menakutkan. Karena andekan itu kan seperti kayak ya menjaga batasan.
Terus ya ada orang itu bentenisasi. Itu memang kita bikin waktu itu. Sejauh ini aman karena selama 3 umpatan di sana neko-neko punya niat baik. Tapi kalau head punya niat baik, mesti itu keadaan tubuh itu kan sedang nggak fokus head itu. Ketika di sana apa kan takutnya bayangin terjadi ya mungkin takut netes nanti mengotori bawah karena dia mengaliri kandung darah dan takutnya itu kayak gitu. Gampang, tapi sifat air membersihkan dan disiplin nggak boleh buat tercuci. Kemarau 7 bulan aja nggak habis uang kan kebanyakan kalau sekarang itu kan banyak yang keluar dari ikatan itu banyak yang luar nggak digunakan itu lah. Memang besarnya sumber mata airnya. Kemarau berapa bulan pun itu nggak pernah mati, nggak pernah surut bahkan ya, nggak pernah surut. Terus itu memang untuk kebutuhan orang-orang ke sini gitu. Orang sini terus sama sekarang kan Muncar Kulon itu walaupun kampung yang rendah daripada sini, tapi air itu memang subur di sini di kampung ini daripada kampung-kampung itu. Jadi satu desa ini air yang paling diberi itu di Muncar Gumuk ini, di sini kampung ini gitu. Jadi kalau musim kemarau itu orang-orang situ Muncar Lor itu ambilnya di bak sini. Memang saya tawarin daripada itu aja di sana di bak itu bawa mobil aja nggak apa-apa. Satu malam diambil nggak apa-apa gitu. Nanti kok didiamkan seperempat jam aja sudah meluap itu air itu. Secara ilmiahnya ya itu memang gunungnya itu jadi rimbun terus ya, rimbun terus. Dan aneh, saya itu juga aneh, itu gunung hanya segitu ya, itu yang kesini itu hanya itu yang besar, tapi ini kan ada anak-anaknya banyak, jadi di bawahnya itu ada mata air lagi, itu ada mata air lagi, ada mata air lagi, itu nggak dipakai, dulunya dipakai waktu masih pakai jun, masih laju dari rumah ke sungai itu semua kepake. Tapi sekarang setelah ini ada AMD itu disalurkan ke kampung dipakai bak itu, terus sekarang ada teknologi artinya ada itu sanyo, ini sekarang nggak pakai sanyo gitu, jadi nggak usah kemana-mana, jadi di rumah aja gitu. Nah, cara mengelolanya itu ya istilahnya cuman dibersihin, tapi banyakkan orang itu harus percaya itu ada yang menunggu gitu aja. Kalau di mana-mana itu ada sumber mata air kecil-kecil, ya dianggap itu nggak ada yang menunggu. Kalau kemarau udah mati, nggak tumbuh toh. Kalau itu memang percaya ada yang menunggu, harus dihormati, memang luar biasa. Jadi kalau manusia itu kembali kepercayaan dengan masing-masing kepercayaan sendiri-sendiri, harus percaya gitu. Kan harus ada air itu tercampur pestisida, ada racunnya, padi itu tumbuh enggak sih? Kalau itu airnya pH-nya di atas 8 set enggak buat manusia. Energi itu apa? Entah itu penunggu energi apa gitu. Gelembung-gelembungan main keluar itu belum itu. Terserah mengartikan resonansi dengan kepercayaan masing-masing. Nah, saya anak fisika, resonansi energi. Wajar kalau ke mata air merasa tenang karena itu sumber air. Aristoteles filosofinya tentang air. Ya itu kepercayaan manusia ya Mbak. Kepercayaan manusia itu banyak yang pandai, banyak yang pintar atau yang tahu. Tapi memang pandangan orang, maksudnya masyarakat itu lalu yang dibebani itu bandul. Ya istilah bukannya jadi cara ting bangunan pemborong itu enggak, tapi kalau bandul aslinya dulunya enggak mau seperti itu.
pandangan masyarakat kan ada keturunan gitu. Kan dulunya bapak saya yang megang di dusun sini, wilayah sini itu. Jadi bapak saya meninggal, lalu istilah umpamaan warisan itu dikasihkan sama Mbah Nur gitu. Memang ada sabda dari orang tua itu, memang ya ada kenyataan, Mbak. Tunggal kandung saya itu 4, tapi di bapak itu sering ngasih tahu anak papat orang podo sing iso nglakoni mung kowe. Nah, lalu setelah bapak akan meninggal, itu pandangan masyarakat harus Mbah Nul yang menjalankan seperti itu. Ada, karena yang merawat itu ada 3 orang yang punya rasa kepemilikan untuk itu, dan itu nanti otomatis, langsung otomatis. Entah itu hanya sekedar bunga atau ya orang-orang yang dinasihati yang paling utama memang Mbah Juju. Kalau Mbah Juju itu hanya sekedar ngecek perawat sebagai kepala kadus. Iya betul, memiliki silakan. Saya merasa memiliki, tapi saya nggak pernah pakai piranti, itu saya cukup doa di sana. Kemarin pun saya sebelum kalian datang malah ke sana mengerti, karena ini juga membangun regenerasi. Ya berdoa, air lihat tenang, ya semoga lancar, diberikan kemudahan. Saya mesti anggap acara saya juga ke sana dengan cara saya sholat subuh, jalan grounding, megang air, megang pohonnya kayak terapi. Ya kita ya dengan semesta gitu. Semoga semesta merestui kan bahasanya. Thank you.